Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Diperkenalkan di sini saya Krisna dengan NIM 2051 akan memberikan video tutorial terkait bagaimana cara menggunakan PsychoPy. Dan di sini kita akan menggunakan untuk mengeksperimen terkait dengan persepsi horor dengan stimulus-stimulus yang bisa diterima oleh panca indera. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam tutorialnya. Pertama kita langsung aja masuk ke dalam aplikasi PsychoPy-nya. Oke. Nah, di sini nanti bakal muncul untuk aplikasi PsychoPy-nya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada tiga macam, yaitu ada coder view, builder, dan juga ini yang bikin yang builder. Di sini nanti kita bisa masukkan beberapa stimulus dan ada responnya juga. Kemudian di sini juga ada coder. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman nanti yang mau untuk mengcoding itu bisa masuk di sini. Nah, ini. Jadi untuk coding manual itu bisa di sini, dan terakhir itu ada di runner. Runner ini fungsinya apa? Untuk mengetahui jikalau nantinya ada error yang terjadi atau ada data-data yang tidak terbaca seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita bakal membuat eksperimen yang menggunakan yang builder view. Nah, di sini adalah layout pertamanya. Jadi untuk membuat eksperimen ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yaitu yang pertama adalah kan teman-teman bisa mulai menyiapkan dulu satu folder khusus terkait dengan semua file yang nanti akan digunakan sebagai stimulus yang nantinya akan dimasukkan ke dalam builder itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan beberapa jenis stimulus, yaitu yang pertama ada video. Nah, video ini nanti ada 3 video yang saya gunakan. Kemudian ada 3 sound yang juga saya gunakan. Dan yang ketiga adalah gambar yang nanti juga akan saya gunakan menjadi stimulus. Nah, teman-teman, nantinya untuk akhirnya data ini bisa stimulus ini bisa digunakan atau dibaca oleh buildernya, teman-teman harus membuat satu Excel. Kurang lebih contohnya nanti akan seperti ini. Teman-teman bisa membuat sebuah Excel yang nantinya bisa di-rename namanya, yaitu berdasarkan stimulus misalnya video, ya dan saja video underscore satu. Nah, di paling atas ini teman-teman harus pastikan nama yang di sini benar-benar teman-teman ingat. Video misalnya depannya kecil maka selalu akan kecil. Dan pastikan tidak ada spasi setelah ini karena itu dapat mempengaruhi terbacanya data. Nah, setelah itu teman-teman bisa memasukkan videonya dengan menggunakan path, copy as a path, kemudian nanti pathnya bakal dimasukkan ke dalam Excel yang telah kita buat tadi. Nah, di sini, nah ini seperti yang sudah saya masukkan. Nah, nanti tinggal di control V aja. Teman-teman, saya penampakan, kita copy as a path, kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini. Nantinya data ini akan terbaca oleh buildernya gitu. Jadi semua bentuk stimulus yang akan digunakan itu harus masukkan ke dalam file Excel, kemudian di copy as a path, kemudian ditumpuk seperti ini. Nah, di sini tadi saya sudah menggunakan dan mengcopy semua path-nya ke dalam satu Excel seperti ini. Nah, dia ini akan dibaca oleh builder kita seperti itu. Nah, teman-teman juga harus mengingat untuk kode yang paling di atas karena ini akan menjadi patokan utama kita dari builder untuk membaca file kita gitu. Oke, setelah kalian menjadikan satu folder, nantinya akan bisa mulai masuk ke dalam buildernya di sini teman-teman. Oke, nah di sini aku mau jelasin terkait dengan fitur-fiturnya. Fitur-fitur di sini pertama ada eksperimen setting. Nah, di sini teman-teman bisa menambah eksperimennya. Saya di sini menggunakan horror eksperimen. Nah, di sini nanti teman-teman juga bisa menggunakan runboardnya itu di piloting atau running, tapi di sini menggunakan piloting. Kemudian nanti untuk di bagian screen-nya ini bisa mengatur dari jumlah screen yang dipakai berapa, kemudian kalian juga bisa mengatur dari background color-nya mau apa, itu bisa diatur dari sini. Oke, misalnya di sini saya ingin menggunakan background color-nya hitam karena kita nuansanya horror gitu ya. Jadi kita bakal pakai black. Oke, jadi background kita nantinya akan hitam semuanya. Kita pakai blend mode-nya average aja. Terus kemudian untuk sisanya bisa sesuaiin aja dengan yang sudah ada di sini, teman-teman. Nah, ini pasti kalau untuk CSV filenya dicentang, log filenya centang, kemudian mengikuti dari settingan yang sudah ada di sini, teman-teman. Oke. Oke, setelah kita sudah menamai dari eksperimen kita, versi ini bisa diatur ini udah ke versi berapa gitu kan ya, mungkin kita menggunakan beberapa versi. Nah, terus di sini juga bisa teman-teman jadikan informasi, misalnya oke ini ada partisipan yang keberapa, ini kodenya bisa dimasukkan, namanya bisa dimasukkan, sesi yang keberapa, itu bisa taruh di sini teman-teman. Jadi misalnya kalian punya banyak partisipan itu bisa diatur di sini. Oke. Nah, oke, nextnya kita bakal masuk ke dalam beberapa fitur. Di sini ada fitur save as, kemudian di sini ada settings. Nah, di settings juga udah kita kata-kata teman-teman sebelumnya. Dan di sini juga ada beberapa fitur pilot dan run. Nah, kalau pilot ini nanti versinya akan lebih kecil daripada run, jadi kayak lebih mudah untuk di run. Jadi untuk percobaan itu bisa menggunakan pilot teman-teman. Tapi kalau dirasa oke bisa mulai masuk run gitu. Nah, nanti bisa dimulai dari sini untuk runnya. Jadi ini akan masuk ke dalam uh, yang run tadi untuk kita bisa melihat gimana sih gambaran kita ketika eksperimen program kita itu di run gitu. Tapi untuk membuat lebih enak teman-teman itu baiknya di pilot aja gitu. Nah, oke langsung aja kita langsung mulai. Di sini ada rutin dan loop. Rutin ini adalah nantinya layar kita itu akan berhenti di mana teman-teman. Dan loop ini adalah fungsi yang digunakan untuk setiap gambar yang kita gunakan itu akan mengulangi satu instruksi yang sama gitu. Jadi misalnya nanti kita akan menggunakan 5 gambar dan kita hanya ingin menggunakan satu instruksi yang sama, maka itu bisa digunakan loop. Jadi setiap gambar itu akan menerima instruksi yang sama. Oke. Di sini kalian juga bisa mendapatkan stimuli respon yang banyak yang bisa kalian variasikan tergantung dengan kebutuhan yang ingin kalian gunakan gitu. Nah, di sini image, movie, sound, text gitu. Dan respon yang ingin kalian seperti apa? Mungkin dari suara yang ditangkap, keyboard, atau mouse, atau rating scale itu bisa digunakan dengan slider ini sendiri teman-teman. Nah, oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke eksperimennya ya teman-teman. Nah, untuk memudahkan juga teman-teman bisa untuk akhirnya menyiapkan dulu untuk teks-teks yang akan digunakan sebagai instruksi dari setiap eksperimen yang akan kalian gunakan gitu. Oke, langsung aja. Di sini kita akan awali dengan opening, teman-teman. Jadi di opening ini nantinya akan berisikan ucapan selamat datang atau menyapa dari teman partisipan eksperimen teman-teman itu sendiri. Nah, mungkin yang kedua kita bisa pakai dari teks terlebih dahulu. Jadi kita akan gunakan stimulus teks terlebih dahulu.
di sini bisa. Jadi ada dua pilihan. Kita akan masukkan kedua. Jadi ini ada yang pertama dan ini pertama, ini yang kedua. Jadi kita teks itu akan menjadi stimulus kedua. Jadi kita taruh di sini. Oke, kemudian kita habis teks kita bakal masuk ke dalam bridging dulu. Mungkin kita kasih bridging biar nggak langsung masuk ke stimulus tes yang kedua. Kita di sini kita bridging, kemudian kita baru masuk ke video mungkin. Oh jangan video terakhir aja, di video teman-teman. Kita masuk ke sound dulu, oke. Dan yang terakhir kita baru masuk ke dalam video. Oke. Text sound, oke kita kurang satu. Itu adalah gambar. Mungkin di gambar ini kita masukkan setelah teks ya teman-teman. Oke. Nah karena tadi kita ada beberapa stimulus yang kita gunakan saat di teks itu nanti kita misalnya gunakan 3, maka dari itu kita perlu loop. Nah kita loopnya bisa di antara teks seperti ini teman-teman. Nah, di sini nanti fungsinya biar instruksinya itu terulang kembali teman-teman dari gambar-gambar yang atau tulisan-tulisan yang berbeda seperti itu. Oke, kita juga masukkan loop di sini karena nanti juga ada beberapa stimulus juga. Kemudian di sound kita juga kasih dan di video juga kita kasih. Oke, good. And then ketika udah semua baru kita masukkan closing. Oke, closingnya taruh paling akhir dan mulai kita masukkan satu persatu. Oke, misalnya kita masuk ke dalam stimulus terlebih dahulu. Di sini ada teks. Nah, kita biar cepat itu langsung aja kita pakai di notes yang udah kita buat gitu. Nah, misalnya begini. Nah, terus kita kasih instruksi untuk akhirnya memencet tombol spasi ya teman-teman. Nah, karena kita di sini kalian juga bisa mengatur untuk posisinya. Nah, 00-nya artinya di tengah. Kalau misalnya semakin di angka kedua ini, kalian itu ini akan semakin ke atas atau ke bawah. Kalau yang awalnya semakin kanan atau kiri. Karena ini masih pembukaan, kita akan taruh di tengah-tengah teman-teman. Oke? Oke, untuk appearance kali ini horror. Jadi fontnya aku pengen warnanya itu merah teman-teman. Kita ganti ke warna merah. Red. Oke. Oke, sudah. Ini kalian bisa mengatur juga besar fontnya dan akan menggunakan font apa. Di sini kita langsung pakai basic aja, Arial gitu teman-teman. Oke, dan langsung aja kita masukkan. Nah, di sini juga ada time sama durasi. Jadi kalian mau mulai dari detik berapa dan selesai di waktu yang berapa gitu. Nah, di sini kan startnya aku mulai dari 00 kalian opening dan aku akan kasih waktu tak terhingga. Itu langsung habis saja karena kita harus menunggu spasi dari targetnya gitu. Jadi waktunya nggak terbatas saja. Oke. Oke. Setelah udah ada nih kita baru masuk ke keyboard karena tadi kan kita pakainya spasi ya. Nah, di sini allow keys press. Nah, ini press. Jadi teman-teman bisa untuk menghapus space. Jadi cuma bisa space aja yang bisa dipakai seperti itu. Nah, untuk durasinya startnya di 0 juga karena kita samain sama teksnya dan durasi endingnya juga kita unlimited karena kita nggak tahu kapan dia akan pencet tombolnya gitu. Oke. Jadi gambaran openingnya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk kita masuk aja langsung ke dalam teksnya. Nah, di sini kita butuh untuk stimulus teks teman-teman. Karena itu sebelum masuk ke stimulus teks, kita bakal kasih bridging dulu nih kayak. Sebelum masuk bridging 1. Oke, kita masukin di sini. Di sini biar ada kesan horor gitu ya. Kita kasih selamat terlebih dahulu nih. Selamat memberani. Oke. Oke, masukin di sini. Ini kita tetap di 0, kita ganti variasinya di red. Oke. Ini kita kasih waktu 3 detik untuk selamat ya. Oke, setelah bridging selesai baru kita masuk ke tes yang pertama. Oke. Kita bakal masuk ke instruksi yang pertama, kita bakal teks terlebih dahulu. Nah, di sini pertama-tama bla 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 gitu. Oke. Oh, ini oke, sorry. Di sini dulu kita tambahkan lagi. Ini kita tambahkan misalnya 3 detik, terus kita tambahkan lagi ucapan selamat di 3 detik. Ininya di 3 detik juga. Itu kasih instruksi untuk apa yang akan terjadi di next slide yang kita kasih 6 detik untuk baca. Oke, kemudian kita masuk ke tesnya. Oh, oke. Mungkin kita kasih stimulus mouse juga biar makin meyakinkan gitu ya teman-teman ya. Mungkin kita pakai any clicks. Jadi kita nunggu mereka ngeklik dulu. Kita waktunya nggak terbatas sampai dia ngeklik. Oke, mungkin kita tambahkan instruksi. Klik apapun jika kamu yakin lanjut. Nah, oke. Jadi dia bakal klik dulu untuk akhirnya bisa lanjut ke tes selanjutnya. Nanti kita unlimited juga karena harus nunggu kliknya ya. Terus baru masuk ke tes yang pertama. Tes pertama kita kasih instruksi dulu pakai teks tadi. Instruksinya kurang lebih seperti ini. Klik A jika kamu takut dan klik S jika kamu tidak masuk takut. Oke. Nah, kita mungkin tambahin sedikit. Lihat tulisan berikut. Kasih 5 detik. Habis kasih 5 detik, kita masukin lagi teks. Oke. Setelah kita masukin teksnya, kita bakal fokus untuk memasukkan keyboard. Tadi kan kita minta A atau S ya teman-teman. Oke, jadi kita bakal ganti ininya menjadi A, S. Untuk mereka memilih apa yang akan digunakan. Durasi unlimited juga, jangan lupa, karena kita juga tunggu respon mereka juga. Oke. Kemudian di trial. Nah, ini kita menggunakan data teman-teman. Data apa yang kita gunakan. Nah, itu di sini kita masuk ke dalam folder tadi yang sudah kita masukin. Nah, di sini itu ada folder HH-nya, isinya adalah teks kita. Ini coba kita buka juga, HH. Nah, ini ada 3 teks yang kita gunakan. Jadi kalau di atas HH kita juga harus nulis HH di kode pemanggilannya. Nah, kode pemanggilan di mana? Di sini ada kodenya juga teman-teman.
tiga kondisi tadi, satu parameter, dan kita number of repeat sekali aja. Jadi sekali muncul udah cukup, nggak ulang lagi berapa kali gitu. Oke. Nah terus kita tambahin teks lagi. Kita tambahkan $. Terus kita set every repeat karena ini kode pemanggilannya adalah haha teman-teman. Kemudian untuk durasinya kita bikin durasinya kurang lebih 7 detik deh. Oke. Oke, mungkin kita di sini ada 5 detik. Kita berarti mulainya di 5 detik juga. Jadi setelah instruksi selesai baru muncul kalimat-kalimat tadi dan mereka mulai bisa respon A dan S dari sini. Oke. Oke, kemudian kita baru masuk ke bridging. Nah, oke, kita bridging kasih teks lagi. Teksnya tadi udah ada di sini. Selanjutnya ada juga beberapa gambaran ini masuk ke dalam teks yang kedua. Oke. Ini kita kasih waktu 3 detik. Oke, kita kasih waktu. Selamat Anda lolos tes pertama. Cukup ya. Masih ada 3 detik, kita mulai di 00. Yang berarti ini di move to top. Yang ini kita startnya 3 detik setelah tadi keluar. Oke. Ini kita ganti appearance-nya ke merah juga biar serem. Coba kita masuk ke stimulus gambar. Gambar ini nanti kita bakal kasih dulu untuk petunjuknya. Bisa selamat. Kemudian selanjutnya akan disebutkan. Oke, udah ada instruksi. Kemudian kita masuk ke berikan. Nah, ini adalah petunjuk yang harus kita berikan ke mereka ya teman-teman. Yaitu memberikan rating. Oke, ini udah ada ratingnya. Kita kasih waktu limited. Oh, waktunya kayaknya di angka 6 detik deh. Kemudian kita kasih image. Oke. Appearance-nya bisa tuh lagi. Susun teksnya di tengah. Oke, tengah. Oh ya, waktunya kita kasih limited juga. Kemudian kita masukkan file dari lukisan ini, gambar. Kita dekode satu parameter, kita ulang sekali aja. Kemudian kita masukin untuk responnya. Responnya kita mau tadi di sliders karena di sini perintahnya adalah berikan rating seberapa takut. Nah, di sini teman-teman bisa pilih rating atau choice. Kita bakal pakai rating 1, 3, 4, 5 dan kita kasih juga label 1, 2, 3, 4. Oke. Slidersnya kita turunin di 0,4, kayaknya terlalu jauh. 0,3. Untuk teksnya juga kayaknya kita atasin dikit 0,3. Dari 0,3 agak ke bawah. Oke. Di sini udah masuk labelnya. Di sini udah terintegrasi belum? Oke, belum terintegrasi. Kita panggil dulu datanya. Data yang ada di sini lukisan. Kita cari dulu datanya lukisan. Oke, yang paling atas datanya lukisan tanpa spasi, cek dulu. Oke, aman. Nah, terus baru kita masuk ke dalam sini lagi. Kita panggil datanya pakai $lukisan. Jangan lupa pakai repeat. Oke, kita pastikan juga yang ini sudah pakai repeat. Oke. Nah, kalau udah nanti bakal terpanggil instruksinya setiap kali ada ganti dari gambar itu sendiri. Oke, selesai. Kita masuk ke sound. Terus lagi kita kasih instruksi. Oke. Kita mulai dengan 4 detik. Kemudian kita tambahkan sound lagi di 4 detik. Kita kasih 4 detik. Dan sebenarnya nggak usah karena ini akan menyuruh spasi ya teman-teman. Oke, spasinya nggak usah deh. Langsung aja kita masuk ke berikan respirator. Oke. Terus setelah itu kita masukin sound. Sound ini kita masukin dulu di ininya. Suara. Oke, dengan berikutnya 1. Kemudian di sini masukin sound. Di sini habis. Jadi kita buka dulu suara pemanggilannya dia pakai apa. Dia pakai suara SNDP ya teman-teman. Oke. Duit SPD suara. Oke, selesai. Kita kasih slider. Oke, ini dimulai ketika detik 4 ya setelah instruksi ini. Oke, slider. Mungkin untuk ini tadi keyboard udah, mouse udah, slider udah. Mungkin kita pakai rating udah, kita pakai slider ya. Oke, kita langsung pakai ini aja. Siap, siap. Stop, stop.
Oke. Saya juga muncul di detik ini. Pak. Oke, udah semua. Kemudian kita masuk ke dalam video. Oke, ini adalah tes terakhir. Oke. Masih waktu 3 detik. Kita kasih ini merah kali ya. Oke. Oke, video. Kemudian kita masukin stimulus videonya. Tadi ada perintahnya. Oke, video ini sampai habis. Kemudian video ini kita agak gedein dikit ya, bisa di 0,8. Posisinya di tengah, untuk instruksinya agak ke atas dikit. Ininya kita 0,3. Oke, kemudian kita pakai lagi di sini mungkin responnya kita pakai mikrofon teman-teman. Jadi di sini kita bakal nangkap mereka teriak. Kita kasih waktu sekitar 4 detik dari video jump scare kita. Oke, mungkin kasih ini. Silahkan berteriak jika kamu merasa takut. Oke, di sini kita jangan lupa untuk device-nya pakai mikrofon. Oke, default aja. Boleh transkrip. Oke, sudah. Terus kita baru masuk ke dalam trialnya teman-teman. Filenya mau diambil dari mana? Filenya diambil dari video. Oke, 3 kondisi, repeatnya sekali. Kemudian kita panggil di sini pakai uang video. Coba kita cek dulu apakah sudah benar. Video kecil, oke, ada spasi, oke. Oke, videonya 0,85. Sip. Oke, kita bakal masuk ke terakhir yaitu adalah closing. Oke, di closing ini kita tinggal kasih teks aja. Ucapan selamat Anda telah menamatkan. Oke, kasih waktu 5 detik. Kasih appearance. Mungkin warnanya diganti merah lagi. Layoutnya, oke, kita mungkin di tengah aja ya teman-teman. Kemudian untuk ini agak digedein kali ya. Mungkin untuk teks tadi aku juga mau gedein sedikit untuk pemanggilannya. Tadi di teks tutorial, di teks yang ini kita agak gedein tulisannya karena tulisannya kecil. Oke, sudah selesai untuk setiap ininya. Kita mungkin kasih juga respon terakhir dengan klik spasi lagi kalian. Kita tambahin klik spasi untuk mengakhiri teks ini. Oke, ini mau slot. Mari kita coba langsung untuk run. Apakah ada yang salah? Apakah ada yang harus direvisi seperti itu? Di sini akan ada tombol untuk kita run. Mari kita coba. Oh ya, kita save dulu di Psychopy. Oke, kita masuk ke modul underscore save. Oke, sudah save semua kodenya dan kita run. Sudah ada pilot. Nah, ini bisa diganti sesuai dengan eksperimen kepada siapa, teman-teman. Oke, kita run. Oke. Oke, di sini ada tulisan name video is not defined. Nah, berarti teman-teman di sini ada hal yang harus dibenerin di bagian video. Oke, video. Oke. Oke, apakah video kita salah untuk ini ya? Coba kita lihat, ternyata di videonya kita lupa untuk repeat ya teman-teman, makanya kita nggak bisa ke play. Jangan lupa set as repeat. Oke, langsung aja kita masuk. Coba lagi. Pilot, oke. Yes, kita masuk, kita coba. Berani silahkan klik tanda spasi. Oke. Ya, tunggu detik. Klik apapun jika kamu yakin mau lanjut. Klik apapun. Lihat berikut jika kamu takut, jika kamu tidak takut. Oke. Kocok. Oke, aku takut. Kemudian kita lanjut lagi. Gimana? Oke, aku nggak takut. Draw. Oke, aku takut. Oke, cukup berani katanya. Oke. Oke, di sini. Oke, aku mungkin di 4. 1. 5. Oke. 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 Ini respon kita untuk suara, setiap suara yang kita keluarkan A itu akan direcord di sesuai durasi yang kita sepakati, seperti itu. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam, krainy zapomnienia. W moje myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały będzie. Di sini ada beberapa yang harus dibenerin. Oke, dan kurang lebih seperti itu tutorialnya, kita sudah selesai. Jadi ada beberapa hal yang mungkin harus dibenarkan tadi teman-teman. Misalnya ada di bagian gambar atau di bagian video tadi itu tulisannya terkurang ke atas, jadi teman-teman bisa benerin di bagian layout ini agak di atasin lagi, misalnya di 0,4, terus appearance agak dikecilin, di bagian di formatting agak kecilin misalnya di 0,4, jadi fontnya akan bakal kecil. Terus tadi ada di bagian slidersnya sini kan kelihatan, mungkin teman-teman bisa agak atasin lagi dikit, 0,4 lalu pendek jadi 0,3 mungkin ya. Dan mungkin sekian untuk video dari tutorial kali ini, dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye bye.